Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sikap Ibn Taimiyah mengenai hadis Ghadir Khum, yaitu salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, di mana Ibn Taimiyah mempunyai beberapa cara untuk meragukan hadis tersebut. Pertama-tama dia langsung menyatakan hadis tersebut dhaif atau lemah dari sisi sanad. Dengan cara itu, para fansnya tidak akan mengkaji ulang hadis-hadis yang telah didoifkan tersebut. Mari pemirsa perhatikan dengan seksama kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, Jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 319. Ibn Taimiyah berkata, akan tetapi hadis Al-Mu'alah telah diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi telah bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Sampai kalimat, sementara ucapan Nabi yang bunyinya, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya, tidak terdapat dalam kitab-kitab sahih, akan tetapi hanya merupakan riwayat dari para ulama, yang mana semua orang masih berbeda pendapat seputar kesahihannya. Sebagaimana hal itu telah dinukil dari Al-Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, dan sekelompok ahli ilmu tentang hadis tersebut, bahwasanya mereka telah mencela dan mendoifkannya, sementara Ahmad bin Hambal telah menghasankannya. Dari semua pernyataannya ini, para pemirsa dapat menyimpulkan bahwa menurut Ibn Taimiyah, hadis Ghadir Khum berkenaan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah hadis yang tidak ada dasarnya. Sebab itu Ibn Taimiyah menilai kesahihan hadis ini masih diperselisihkan alias diragukan kesahihannya. Dengan dalih Imam Al-Bukhari menyatakan kecacatan perawinya. Bahkan dia meyakini hadis tersebut bersumber dari para ulama, bukan dari Nabi. Benarkah semua pernyataan Ibn Taimiyah tersebut? Apakah ucapannya dapat dipertanggungjawabkan? Selanjutnya pemirsa perhatikan pula pernyataan senada dalam kitabnya yang lain. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, Jilid 4, halaman 417. Ibn Taimiyah berkata, adapun ucapan Nabi yang bunyinya, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya, dan seterusnya. Kalimat ini tidak terdapat dalam kitab-kitab induk, melainkan hanya di Tirmizi saja, yang mana di dalamnya hanya kalimat, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Dan ucapan Nabi yang bunyinya, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya, dari pakar ilmu ada yang mencelanya, seperti Al-Bukhari dan selainnya. Di antara mereka ada yang menghasankannya. Itu pun juga kalau Nabi pernah mengatakannya. Karena yang dimaksud bukan wilayah secara khusus, akan tetapi wilayah yang menyeluruh, yaitu wilayah iman untuk mukminin. Sedangkan kecintaan adalah lawan dari permusuhan. Ibn Taimiyah menegaskan, jika seandainya hadis tersebut benar dari Rasulullah, maka memiliki makna umum, bukan khusus. Ini metode kedua Ibn Taimiyah, yaitu mengaburkan serta memutarbalikkan makna dengan tujuan supaya hadis tersebut tidak bernilai. Artinya, lebih dekat kepada celaan daripada pujian. Berikut bukti-bukti otentik dan qat'i yang membantah semua tuduhan keji dan kebohongan Ibn Taimiyah mengenai posisi hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis Ghadir Khum. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh Al-Albani, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama, halaman 842, dari Abu Suraih atau Zaid bin Arqam sampai kalimat dari Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Abu Isa yaitu At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib. Al-Albani menilai hadis ini sahih.
Al-Albani, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, menyatakan dengan tegas bahwa redaksi hadis man kuntum maulah, yaitu penggalan hadis Ghadir Khum, adalah hadis yang kedudukannya sahih, bukan dhaif, apalagi maudhu. Penilaian yang sama juga Al-Albani tuangkan dalam kitab yang disusunnya, di mana kitab tersebut dibuatnya terpisah menjadi dua, yaitu silsilah hadis-hadis sahih dan silsilah hadis-hadis dhaif. Dan Al-Albani memasukkan hadis keutamaan Ali ini dalam kitab kumpulan hadis sahih. Dalam kitab silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif halaman 330, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Pada halaman 343, Al-Albani berkata, dan kesimpulannya adalah sesungguhnya hadis ini merupakan hadis sahih dengan dua penggalannya, yaitu man kuntum maula fa'aliyun maula dan Allahumma waliman wala wa adiman ada. Bahkan penggalan pertama, yaitu man kuntum maula fa'aliyun maula, mutawatir dari Nabi, sebagaimana nampak jelas untuk orang-orang yang menyelidiki sanad-sanad dan jalur-jalurnya. Al-Albani bukan hanya menyatakan hadis tersebut sahih, bahkan mutawatir bersumber dari Nabi, sementara Ibn Taimiyah meragukannya. Selanjutnya, Al-Ajuri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, juga menukil hadis Ghadir Khum dalam kitabnya, yang nanti pemirsa dapat memperhatikan apa komentar muhakik kitab tersebut. Dalam kitab Asy-Syariah karya Al-Ajuri jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Watan, cetakan pertama tahun 1997, halaman 2043. Dari Ibn Abbas, dari Buraidah Al-Aslami berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Muhakik Dr. Abdullah bin Umar berkata, sanadnya sahih. Demikian pula Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menukil hadis tersebut dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami jilid 18 yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 210 sampai 211. Dari Abu Tufail berkata, Ali telah mengumpulkan manusia di lapangan luas. Kemudian dia berkata kepada mereka, aku menyumpah setiap orang muslim dengan nama Allah yang pernah mendengar Rasulullah bersabda di hari Ghadir Khum. Bagi yang mendengar, maka berdirilah. Maka berdirilah 30 orang. Berkata Abu Nuaim, maka berdirilah orang banyak. Dan mereka menyaksikan ketika Nabi memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia, tahukah kalian, sesungguhnya aku lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka ini, yaitu Ali, maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Abu Tufail berkata, kemudian aku keluar seakan-akan ada sesuatu dalam hatiku. Maka aku menemui Zaid bin Arqam. Lalu aku berkata kepadanya bahwa aku telah mendengar Ali mengatakan begini dan begitu. Kemudian Zaid berkata, mengapa engkau mengingkarinya? Sungguh aku telah mendengar Rasulullah mengatakan hal itu kepadanya, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Haythami berkata, hadis ini telah diriwayatkan Ahmad dan para perawinya, para perawi sahih, selain Fitr bin Khalifah, dan dia terpercaya. Al-Haythami menjelaskan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan para perawinya adalah para perawi kitab sahih dan terpercaya. Sementara Ibn Taimiyah mengatakan kesahihannya masih diperselisihkan. Selanjutnya Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyatakan kesahihannya sebagaimana ucapannya dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani jilid 7 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah halaman 74. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, adapun hadis barang siapa yang
menjadikan aku maulanya. Telah diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai. Hadis tersebut banyak sekali jalurnya. Dan Ibnu Uqdah telah memuatnya dalam satu kitab. Dan kebanyakan sanadnya sahih dan hasan. Pernyataannya yang sama juga dimuat dalam kitabnya yang lain. Berikut ini. Dalam kitab Mathalibul Aliyah, karya Ibn Hajar al-Asqalani, yang ditahqiq oleh Abdullah bin Zafir, jilid 16, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2000, halaman 142 sampai 143. Dari Muhammad bin Amr bin Ali, dari ayahnya, dari Ali yang berkata, sesungguhnya Nabi berpidato di Khum, kemudian beliau memegang tangan Ali seraya bersabda, bukankah kalian bersaksi, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar, dan bersabda, bukankah kalian bersaksi, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih utama bagi kalian dari diri kalian sendiri, dan sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah wali-wali kalian? Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, maka barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya maulanya, maka sesungguhnya ini, yaitu Ali, adalah maulanya. Kemudian Ibn Hajar menilai redaksi hadis ini dengan berkata, hadis ini sanadnya sahih. Sekarang mari pemirsa perhatikan bagaimana penilaian muhakkik kitab tersebut terhadap kedudukan redaksi hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib ini. Abdullah bin Zafir, muhakkik kitab, berkata, telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis tersebut mutawatir. Kami tegaskan, hadis tersebut mutawatir secara garis besar. Inilah rentetan bukti valid pernyataan para ulama Ahlus Sunnah, bahkan ulama pengikut Ibn Taimiyah, yaitu Al-Albani. Semuanya sepakat mengakui bahwa hadis Ghadir ini sahih, bahkan mutawatir. Sementara Ibn Taimiyah justru meragukannya, bahkan dengan beraninya berbohong bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai kesahihannya. Sebab itu, Ibn Taimiyah mendapatkan kritikan pedas dari Al-Albani, salah satu ulama yang mengikuti manhajnya. Namun dalam bab ini, Al-Albani justru tidak setuju dengan penilaian Ibn Taimiyah. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, karya Al-Albani, jilid 4, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 344, Al-Albani mengatakan, saya melihat Syekh Ibn Taimiyah telah mendoifkan bagian awal hadis, yaitu man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Dan adapun bagian yang lain, dia meyakini bahwa hadis tersebut bohong. Ini diantara kesimpulan dan penilaian yang berlebihan dari ketergesa-gesaannya dalam mendoifkan hadis-hadis sebelum dia mengumpulkan dan meneliti jalur-jalurnya terlebih dahulu. Kebohongan Ibn Taimiyah lainnya berkenaan dengan hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib ini adalah dengan menyatakan bahwa para perawinya tidak ada yang terpercaya. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, jilid 7, halaman 320 sampai 321, Ibn Taimiyah mengatakan, adapun redaksi hadis barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Tidak ada yang sahih dari jalur orang yang dipercaya sama sekali. Karena seluruh hadis yang dijadikan sandaran kaum Rafidhah adalah hadis maudhu, yaitu palsu. Orang yang paling rendah ilmunya tentang khabar dan penukilan pun mengetahui akan hal itu. Berikut ini bukti-bukti otentik yang mematahkan argumen Ibn Taimiyah sekaligus membuka lebar-lebar kebobrokan pribadinya yang sangat berani berbohong dengan mengatasnamakan orang lain dan lebih fatal lagi meragukan hadis Nabi. Ini merupakan bukti bahwa Ibn Taimiyah menciptakan hoax agar muslimin percaya dengan semua bualannya. Namun anehnya justru pengikutnya sendiri yang membongkar aib dan kebohongan Ibn Taimiyah. Kami minta para pemirsa benar-benar
memperhatikan apa ucapan Albani tentang Ibn Taimiyah yang telah mendoifkan hadis Ghadir Khum. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah seorang ulama Wahabi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 263 sampai 264. Al-Albani berkata, benar-benar suatu keanehan bahwa Ibn Taimiyah sangat berani, kami tegaskan, sangat berani mengingkari hadis tersebut dan mendustakannya dalam kitab Minhajus Sunnah. Jika pengekornya saja sudah mencela dan merendahkan Ibn Taimiyah karena kebohongannya, maka jangan disalahkan jika kami meyakini bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang nasibi sejati. بعدين حديثه يعني في حديثه من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا قوله ضعيف غير صحيح، والألباني أصاب كل الأمة مصححة هذا الحديث إلا ابن تيمية، وقال على شيخه متسرع، وهذا متواتر مش صحيح، يعني هذا قطعي الثبوت. اللهم والي من والاه وعادي من عداه، هذا أيضا متفق على صحته، قال هذا موضوع كذب.